Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya anak-anak dan teman-teman semua. Kita kali ini mencoba untuk belajar tentang integrasi aplikasi di dalam perangkat kita. Sebenarnya integrasi aplikasi ini bisa kita pakai di HP, bisa dipakai juga di laptop ya. Contohnya ini integrasi saya HP dengan laptop menggunakan aplikasi Your Phone di Microsoft Office. Kok Microsoft Office? Microsoft Windows maksud saya. Nah, di sini ada Your Phone ya. Jadi kita perlu untuk menginstal aplikasi Your Phone ini di HP-nya kita. Kalau di laptop Anda pakai Windows 10 sebenarnya sudah ada otomatis masuk. Oke, untuk yang kali ini saya akan membahas tentang Office yang terintegrasi dengan Office 1 dengan Office lainnya. Contoh Word dengan Excel, kemudian Word dengan PowerPoint. Nah, di sini saya sudah punya aplikasi Office-nya. Kalau saya kesulitan mencari, saya bisa ketik aja di sini ya. Klik Word. Oke, nah tampilannya seperti ini. Di sini adalah menu. Ini saya menggunakan Word yang versi 2019 kalau tidak salah ya. Jadi kita bisa menghubungkan file Office-nya kita ini dengan aplikasi Office kita yang sudah kita miliki. Misalnya punya akses unlimited dari sekolah, kita bisa memasukkan akunnya email sekolah di sini. Kebetulan ini internet saya matikan, coba ya saya on kan. Oke, saya on kan internetnya. Oke. Ini Nah, jadi saya bisa memasukkan account yang lain. Nah, di sini ini punya saya Office 2019. Kalau misalnya saya mau nambah account yang lain, ini akunnya saya nih. Oke, jadinya seperti ini akunnya. Saya juga bisa change foto. Nanti masuknya ke office.com. Nah, begini. Wow, banyak ya ternyata. Ini working projectnya saya kemarin yang bekerja bareng-bareng dengan Word-nya anak-anak ya. Oke, ini akun office.com-nya saya dari akun sekolah ini. Oke, itu ya. Kemudian saya bisa nge-share langsung kalau yang 2019 ya. Di sini menu-menunya bisa langsung ke OneDrive nge-share-nya, bisa save ke cloud, ke email, bisa untuk presentasi online, bisa kita masukkan ke blog juga. Nah, sekarang kita belajar yang blank dokumen dulu aja ya.
Meskipun di sini ada template, aslinya kalau misalnya mau membuat kartu nama, mau membuat contoh berita, annual report dan sebagainya, atau CV ya, curriculum vitae, bisa. Tapi coba saya pilih yang blank dokumen aja. Nah, di sini saya ingin memasukkan data dengan Microsoft Excel. Coba saya off-kan dulu. Nah, di sini ada tombol untuk membesarkan dan mengecilkan layar. Kalau pakai mouse yang model scroll, kita bisa pakai rodanya sama tombol kontrol di keyboard untuk membesarkan. Jadi kalau kontrol sama rodanya didorong ke atas yang di mouse, maka layarnya menjadi besar. Tapi kalau ditarik roda yang di mouse, maka layarnya menjadi kecil seperti ini. Kemudian nah, silahkan dicatat untuk anak-anak, banyak shortcut mungkin yang kalian belum banyak tahu. Kebanyakan sih shortcut cuma Ctrl C, Ctrl V ya. Misalnya saya mau mengcopy tulisan data ini, saya tinggal Ctrl C gitu ya. Nah, maka di sini akan on gitu ya. Ctrl C, kemudian saya taruh di bawahnya sini, saya Ctrl V. Nah, gini. Ya, jadi paste di sini aslinya pastenya macam-macam. Ada paste formattingnya, jadi semua formatnya juga ikut di copy. Ada yang merge formatting, jadi format asli yang format asal dengan format paste tujuannya nanti bisa digabungkan. Ada yang mempaste, melepaskan yang gambar saja, ada yang cuma text only. Oke, nah biasanya Ctrl C sama Ctrl V saja ya. Sekarang memasukkan data, saya ingin merubah huruf D-nya menjadi kapital. Bisa menggunakan icon ini ya. Di sini ada sentences case, lowercase, uppercase, capitalis, ada toggle case. Nah, saya pakainya shift, tombol shift dan F3. Nah, jadi tombol shift dan function yang F3 ini ditekan bersamaan untuk membuat kapital atau lowercase. Per kata kah atau per kalimat? Bisa per kata, bisa per kalimat. Coba ya, kalau per kalimat shift F3. Nah, begini ya. Oh iya, keyboardnya online saya nyalakan dulu supaya kalian tahu apa yang saya tekan. Nah, jadi biar nggak halu. Oke, ini ya contoh. Shift F3. Sayangnya tombol functionnya di sini tidak keluar di layar. Ya, oke, gitu. Ini mau saya tambahi. Oke. Kapital. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau menambahkan tabel lewat menu insert. Oke, tabelnya di sini. Nah, di sini kan ada tabel nih.
tabelnya di sini saya mau milih Excel spreadsheet karena saya mau menggabungkan dengan file Excel. Saya milih Excel spreadsheet gini. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi Excelnya ini oke, kalau kita tinggalkan kursornya nggak aktif di area situ, maka dia akan berupa tabel biasa. Tapi kalau kita kursornya aktif di sini, berarti double klik ya, klik-klik. Nah, maka dia akan berubah menjadi format Excel. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fasilitas Excel di Word ini. Jadi di atas ini kan kita sedang ada di Microsoft Word. Tapi menu yang ada saat ini karena kita aktif di tabel Excel, maka menu-menu yang keluar adalah Excel-nya. Nah, contoh ini insert rows, cell, column, sheet, gitu. Ada wrap text, ada merge center. Oke, coba ya, saya mau menuliskan di sini misalnya siswa nomor urut nama oke. Nah, di sini siswa mau saya buat merge cell, penggabungan ya. Nah, di sini saya tinggal klik merge and centernya. Nah, saya tekan Ctrl B untuk bold. Saya mau membuat dia tengah antara atas dan bawah, dan tengah juga antara kanan dan kiri. Oke, jadinya seperti ini. Ini mau saya bold juga. Ctrl B. Coba ini kursornya keyboardnya saya kecilkan. Ini mau saya pakai untuk menunjukkan menu shortcut aja ya, supaya pengetikannya kita lebih cepat. Oke, semoga kalian bisa praktek juga menggunakan komputer atau laptop yang ada di rumah ya. Oke. Saya menulis nomor urutnya 1 dan 2. Kemudian misalnya ini Paimin, di sini Paijo. Nah, di sini misalnya 10. Nah, coba diperhatikan ya. Jadi di Word ini kita juga bisa belajar Excel. Kursor saya letakkan di pojok kanan bawah, maka dia akan geser seperti ini. Nah, ketika saya geser, maka angkanya akan ganti di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini bisa enggak? Yang ini enggak bisa. Kalau model 1 dan 2 tanpa embel-embel apa-apa ya, maka kita harus ngeblok berdua begini, 1 dan 2, baru di fill ya, di double klik, klik-klik. Nah, akan keluar sendiri. Nah, terus bagaimana supaya saya ngetikkan 1 gitu aja langsung keluar bawahnya? Ini pakai petik ya. Nah, saya ngetikkannya ini, petik dulu baru angka 1, enter, kemudian saya geret atau di double klik. Jangan lupa kursornya diletakkan di pojok kanan bawah. Ting ting. Nah, begitu. Ini tentang Excel. Misalnya di sini nilai. Namanya saya tambahin. Ada Tejo, ada di sini nilainya
ada nilai 45, nilai merdeka. Contoh aja ya. Nah, dari sini kemudian saya mau keluar. Nah, jadinya begini. Ini contoh tabel menggunakan Excel. Kita baru pakai shortcut tadi, belajar tentang Shift plus F3, Ctrl C dan Ctrl V. Rata kiri rata kanan ya ada ya. Tadi rata kiri rata kanan pakai Ctrl E. Ctrl E. Ribet ya. Jadi untuk Ctrl R, Ctrl L, tidak keluar ya L-nya ya. L, nah ini Ctrl R, oh R-nya tidak keluar. Kemudian Ctrl U, Ctrl U ini underline, ini ya. Ctrl B, tuh. Kemudian ada lagi kontrol dengan, ini saya menggunakan ini ya. Nah, jadi kecil-kecil ya. Kalau membesarkan otomatis di sini juga akan ganti, berubah. Tapi biasanya lebih cepat pakai ini ya. Nah, kalau ini kan lompat, dia melompat 22 dari 22 jadi 24 gitu ya. Kalau yang pakai ini, nah dia nambahnya satu dari 27 ini ya. Coba dilihat 27, 28, 29. Nah, mengecilkan pakai yang ini, kurung awal buka. Nah, itu ya. Jadi double ya kita belajarnya Excel sama shortcut hari ini. Kemudian apalagi ya ini, Ctrl E, Ctrl U ini sudah. Nanti kalau kalian menemukan boleh ya. Ctrl C ini Just TV. Nah di sini keluar ya Just TV, Ctrl C. Nah, center, coba center, nanti keluar dia Ctrl E. Nah, Ctrl L. Numbering enggak ada nih. Nah, ini decrease font size. Kalau saya tadi kan pakai kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup ya. Ternyata bisa juga menggunakan cara Ctrl Shift kemudian pakai ini. Jadi Ctrl dan Shift saya tekan terus pakai ini. Nah, ini. Ctrl Shift pakai ini. Oh, ini keliru itu kan panah ya. Nih sama Microsoftnya dikasih tahu nih caranya decrease sama increase. Decrease mengecilkan, increase membesarkan. Tapi kalau saya suka pakai yang ini, cukup 2 tombol yang ditekan. Kemudian ini Ctrl B, Ctrl I ya. Nah, subscript, membuat subscript. Ini yang misalnya kita suka membuat matematika, rumus, penulisan rumus, ada kontrol dan sama dengan contoh ini ya. F3, tiganya nih saya blok, kontrol dan apa tadi? Kontrol dan sama dengan. Nah, dibalik nih, dikembalikan, ditekan lagi.
kontrol dan sama dengan. Terus kalau yang atas superscript, kontrol, shift dan plus. Kalau yang ini, nah gini. Subscript, superscript. F3-nya coba saya taruh di sini. Tadi pakai kontrol, shift dan plus. Lah, dia di atas. Mungkin kalau kalian punya cara yang lain, boleh ya diinfokan. Kontrol, nggak bisa. Oh, hilang. Oke, kalau mau undo baru kontrol Z. Tombol kontrol CTRL dan huruf Z ditekan bersamaan. Nah, itu ya. Kalau redo ini panah yang ke sana ya. Kalau undo yang ini, kalau redo yang ini. Pakai kontrol Y. Yang ini kontrol Z. Ini kontrol Y. Kembalikan ke editan terakhir. Nah, gitu. Ini tadi pakai apa? Ayo, kontrol dan lupa. Kontrol dan sama dengan. Oke, kontrol di blok dulu, kontrol dan sama dengan. Kalau mau mengembalikan normal lagi ya berarti kontrol dan sama dengan lagi. Nah, ini ya. Dari sisi ini. Yang superscript tadi pakai apa? Ayo. Shift dan plus ya. Kontrol shift plus. Nah. Nah, kalau yang ini tadi panah ya otomatis keluar sama dengan kemudian panah. Sama dengan panah. Nah, bentuknya begini, saya spasi. Oh, enggak ya. Sama dengan. Oh iya, bisa langsung. Ini pakai kontrol. Saya copy aja ya. Nah, kalau ada tanda plus ini maksudnya berarti dia itu ditekannya bareng. Kita kasih petik ya. Tombol kontrol. Kontrol Z. Kalau ingin ngetiknya lebih cepat. Nah. Oke, begitu ya. Kemudian kontrol, apalagi kontrol kurung kurawal ya. Ada tombol kontrol kurung kurawal buka dan
untuk membuat decrease sama increase. Increase itu membesarkan ya. Increase font membesarkan, menambah ukuran font ya. Menambah ukuran huruf. Yang ini decrease. Ini saya copy aja. Decrease itu decrease font, mengurangi ukuran huruf. Oke. Nah, sekarang kalau di Excel apakah sama shortcut ini? Coba ya kita cek. Kita kan punya tabel Excel. Double klik dulu ya tabelnya. Nah, ini dia. Saya mau Ctrl L. Ternyata tidak. Ctrl L dia membuat tabel, menciptakan headers untuk tabelnya. Jadi kalau di Excel ternyata Ctrl L, Ctrl U, Ctrl apa namanya? Yang biasanya kita pakai di Word itu nggak bisa kita pakai di Excel karena kita ini meskipun di Word kita ada di dalam box Excel-nya. Jadi kalau misalnya mau edit kita diminta ngeklik di sini. Nah, kalau undo, redo masih bisa pakai shortcut. Save juga demikian ya, pakai Ctrl S. Nah, sekarang kalau kita mau memberikan border, memberikan bingkai untuk tabelnya kita. Misalnya ini mulai dari siswa. Nah, di sini ada menu bingkai. Nah, bingkai di sini kita bisa memilih mau tebal mau tipis. Tik ya kalau tebal. Nah, mau semuanya, pojok-pojokan, tengahnya juga. Kemudian pinggir-pinggirannya aja boleh, atau atas bawahnya yang tebal juga boleh. Atas bawah tebal begini. Kemudian saya pilih all aja. Nah, jadinya begini. Nah, untuk membuat penomoran otomatis jangan lupa tadi ada bedanya antara 1 dan 2 dan 1 menggunakan petik dulu. Kalau menggunakan petik dulu maka dia otomatis tercopy ke bawah. Kalau yang 1 saja tanpa ada embel-embel huruf lain atau karakter lain maka dia perlu ada gandengannya. Contoh lagi, saya mau menggunakan format di sini misalnya tanda tangan. Oke, tanda tangan di sini saya mau membuat, ini saya geser bisa ya. Nah, saya geser begini, dia otomatis akan lebar. Tanda tangan di sini mau saya buat merge. Merge. Nah, saya mau membuat kolom tanda tangan ini kanan dan kiri. Nah, gini. Nah, dia harusnya left. Ada di sebelah kiri. Dan
dia harusnya kanan dan kiri, kemudian kalau saya copy ke bawah harusnya ngikut. Nah, supaya jadinya nggak seperti ini, maka saya perlu membuat 3 nomor. Kalau yang 1 dan 2 dia otomatis akan melompat seperti ini. Tapi kalau saya membuatnya di sini 3 dan di sini 4, maka dia akan berubah juga. Coba ya dilihat. Nah, beda kan? Nah, jadi untuk membuat kolom tanda tangan, saya tinggal geret ke bawah. Lah, yang ini saya punya 6, saya tinggal geret ke bawah. Kalau yang ini saya punya 1 sel, saya geret ke bawah, tidak bisa. Dia harus ada temennya, harus gandeng sama teman yang lain. Kalau saya mau meneruskan ke angka 7, berarti 5 dan 6 harus saya select, saya blok, kemudian kursor taruh di sini pojok kanan bawah. Nah, jadilah seperti ini. Ini tentang cara pengeditan sederhana penomoran dengan Excel. Kalau Word bagaimana? Sama. Sebentar ya. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan, yaitu misalnya ini. Namanya Sulis Anawati Cantika Merkuria Sabila Ambara Buana Buana. Nah, coba dilihat di sini namanya saking panjangnya dan kolom saya cuman sempit. Terus bagaimana caranya melebarkan? Nah, saya bisa melebarkan pakai ini. Saya klik kolomnya. Kemudian saya double klik gini. Ini untuk melebarkan semua kolom sesuai dengan lebar isi kolomnya. Jadi kalau paling lebar segini ya maka kolomnya akan melebar sesuai dengan isian yang paling lebar, isian sel yang paling lebar. Nah, contohnya tanda tangan ini. Tanda tangan tadi kan ukurannya lebar ya. Tapi ketika saya double klik, maka dia akan menyempit otomatis sesuai dengan isi yang ada di sini. Kalau misalnya mau saya lebarkan lagi yang khusus tanda tangan, saya tinggal geser gini, maka dia akan lebar gini. Itu ya. Nah, ini saya kembalikan lagi. Jadi kita bisa mengecilkan dan melebarkan kolom lewat garis antar kolom di Excel. Nah, kemudian ada fungsi wrap text. Fungsi wrap text ini, nah, Sulis Anawati Cantika siapa itu tadi namanya ya, panjang banget. Saya pakaiin wrap text. Nah, dia akan ke bawah namanya. Itu ya. Yang ini MIPA 7. Nah, supaya angka 7, MIPA 7, nah semuanya ini ada di atas, saya pilih yang ini, top align. Saya tinggal blok begini, di baris row, ya, penanda row-nya, saya klik. Nah, di sini. Jadi, berarti untuk yang lain ketika isiannya ditambah juga akan sama. Dia akan
melorot ke bawah. Nah ya, ini 8. Kalau row-nya saya tarik, dia geser ke bawah. Bagaimana supaya dia ada di top line? Kita pilih blok aja di sini. Nah, ngebloknya di pojok kiri atas, kemudian pilih top line. Nah, selesai. Yang ini mau dilebarkan sedikit biar cantik tabelnya juga boleh. Nah, ini sudah pindah ya jadi top line. Nah, begini. Yang ini bisa kita samakan dengan isinya menggunakan ini. Nah, di double klik row-nya. Baik, sekian menu shortcut dan menu formatting kali ini dengan Word dan Excel. Silahkan bila kalian menemukan shortcut yang lain seperti Ctrl D, Ctrl H di Excel atau Ctrl F, untuk apa fungsinya boleh ditulis ya, dan disampaikan di grup chat Teams. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di ilmu baru selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.